Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Rayuningsih dengan NIM 5323181. And right now, I will be present about my personal branding in matkul kewirausahaan. Nah, ini dia personal branding mapping tool yang sudah saya buat sesuai template, and I will explain it to you guys. And the first is my goal. My goal is innovative and learning through Indonesian culture. Jadi singkatnya di sini Nurul mengambil tema budaya yang akan dikombin atau dibuat metode pembelajaran yang menyenangkan dengan pembelajaran yang bertemakan intercultural communication, di mana Nurul ingin membuat pembelajaran yang memperkenalkan budaya Indonesia dan juga membandingkannya atau compare it with the international culture. Oke. Di sini ada who you are. Jadi di sini Nurul sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang ada di semester 5 memiliki tujuan untuk membuat pembelajaran yang pengalamannya itu secara nyata. Jadi di sini Nurul itu ingin membuat pembelajaran bahasa Inggris yang bisa menyenangkan dan juga lebih dekat dengan siswanya. Dan di waktu yang bersamaan Nurul juga bisa memperkenalkan budaya-budaya Indonesia yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Inggris dalam intercultural communication ini. So, why you do? Di sini Nurul berencana untuk membuat sebuah konten bahasa Inggris yang mana itu bisa berisi vlog tentang food or the tradition or lifestyle yang mana itu dilakukan secara langsung, di mana Nurul akan terjun langsung. Contohnya misal saat ada parade makanan tradisional, di situ Nurul akan datang langsung ke sana dan membuat vlog yang memperkenalkan makanan tradisional tersebut dengan bahasa Inggris. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya adalah membuat sebuah rumah belajar yang mana di sini menjadi tempat belajar kita secara offline dan bertemu langsung dengan anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris, yang nantinya dari hasil konten tersebut akan Nurul tayangkan dan menjadi bahan pembelajaran saat kita belajar di rumah belajar offline tersebut. So, reason to believe. Kenapa sih harus percaya sama Nurul gitu? Karena I use authentic material, real culture context and creative way of teaching that make English learning feel natural and enjoyable. Jadi dari konten yang Nurul buat secara nyata dan hasil eksperimen Nurul sendiri itu merupakan sebuah konten yang autentik, yang mana bisa membuat siswa ini merasa seperti, oh, jadi kita bisa loh belajar bahasa Inggris sesuai dengan hal-hal yang berada di sekitar kita. Contohnya seperti local food tadi. And next, what your promise? So, di sini Nurul tidak menjanjikan apapun sebenarnya. Di sini Nurul hanya ingin membuat konten yang meaningful karena kita menggunakan Indonesian culture yang mana itu tidak hanya mengimprove bagaimana our skill about English language, tapi juga untuk membangun bagaimana intercultural communication itu ada dalam budaya tersebut. Jadi setelah konten tadi kita bagikan dalam pembelajaran secara offline, kita bisa compare nih, gimana sih budaya luar kalau kita bandingkan dengan budaya Indonesia. Seperti contohnya tadi, bagaimana sih local food ini ada di Indonesia dan bagaimana kalau makanan yang ada di luar nih. Jadi tidak hanya kita mempelajari about our culture, but juga international culture. Jadi kita can compare our culture, yang dimana itulah maksud dari pembelajaran intercultural communication. So why you? Why me? Karena di sini Nurul sebagai seorang mahasiswa bahasa Inggris semester 5, jadi ya di sini Nurul akan mencoba untuk membuat konten yang autentik tentang bahasa Inggris dengan culture, Indonesian culture. And next, communication. Gimana sih caranya Nurul untuk melakukan komunikasi dengan media pembelajaran ini? Tentunya menggunakan sosial media, bisa menggunakan YouTube, TikTok, or Instagram, yang mana di situ kita bisa mengupload konten vlog kita tentang culture, Indonesian culture. Atau juga dalam Instagram dan TikTok itu kita juga bisa buat konten tertulis seperti di dalam feed-nya itu. Tidak harus vlog ya teman-teman. Bisa saja konten tertulis seperti food in Indonesian food, kita punya ini, vocabulary-nya ini, lalu di international food kita bisa compare juga dengan ini. So, dalam konten tersebut kita juga tidak hanya menampilkan konten, tapi kita juga bisa membuat challenge yang ada dalam konten atau komennya kita, kayak this is our food in Indonesian, and how about your food in your country, gitu. Jadi kita bisa switch konten juga, nantinya kita saling belajar dari situ. And next, ada offline class. Seperti yang sudah Nurul bilang, kita ada rumah belajar secara offline, yang nantinya itu menjadi tempat belajar anak-anak juga. So, dalam rumah belajar tersebut tidak hanya kita menonton konten yang sudah Nurul buat, tapi kita juga bisa role play, or we can storytelling, we can discuss about Indonesian culture with international culture or another country, begitu.
Lalu selanjutnya your audience. Oke, who is my audience? Tentunya yang pertama ada local students, yang mana dia itu mungkin ada di sekeliling rumah belajar tadi, yang akan belajar bersama Nurul tentang budaya Indonesian and international culture. Dan juga para online learners dan sosial media, yang mana mereka juga tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris dengan belajar budaya. Itu bisa juga meningkatkan kesadaran budaya para pembelajar, bukan hanya menambah skill bahasa Inggris itu sebenarnya tujuannya. And next, what is the investment? Oke, investmentnya di sini pertama pasti ada times to prepare the lesson, karena kita harus mempersiapkan materi apa sih yang akan kita pelajari, bagaimana kita nanti cara record vlognya gimana sih biar menarik, dan juga gimana kita manajemen kelas itu supaya mereka merasa that's not the boring class, tapi ini the fun class with the culture, pembelajaran yang berbasis culture seperti itu. Lalu di sini I need the skill to upgrade in video editing. Kita juga punya teaching strategies and intercultural communication tentunya. Di sini yang paling kita butuhkan tentunya adalah creativity untuk mendesain material untuk kita belajar in the class or waktu kita membuat konten. So, and the last is networking with educational communities and cultural groups. Di sini juga Nurul bisa bekerja sama mungkin ya dengan beberapa komunitas edukasi dan juga orang-orang yang lebih mengerti tentang budaya. Nanti kita bisa combine or collab supaya kita bisa mendapatkan gimana sih pembelajaran yang benar-benar terstruktur dan baik. Okay, the last is what you get, what I get. Nah, di sini setelah melakukan semua aktivitas tersebut, Nurul bisa mendapatkan branding as a creative educator and content creator. Jadi kita punya dua benefit. Lalu di sini bisa menjalin relationship bersama dengan beberapa community tentang bahasa Inggris maupun budaya juga. Lalu di sini yang penting adalah kita dapat promote our culture, Indonesian culture. Karena tujuan utamanya di sini selain belajar bahasa Inggris juga untuk memperkenalkan budaya kita kepada another country atau kepada orang selain yang ada di Indonesia, untuk melestarikan our culture juga sebenarnya di sini. Okay, and the last is a pathway to grow as an educator and culture ambassador. Ya, mungkin di sini nantinya karir Nurul akan berkembang menjadi educator bahasa Inggris dan juga vlogger yang sukses dalam bahasa Inggris. So, that's this over my personal branding mapping tool. This can I explain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.